Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang herpes. Baiklah, yang pertama di sini definisi dari herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster virus atau VZ adalah jenis virus herpes yang umum menyerang manusia. Baiklah, dilanjutkan yang kedua. Di sini ada etimologi dari herpes. Etimologi dari herpes itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada etimologi herpes simplex dan etimologi herpes genitalia. Yang pertama ada herpes simplex. Etimologi herpes simplex adalah herpes simplex virus atau HSV tipe 1 dan tipe 2. Umumnya virus tipe 1 diasosiasikan dengan infeksi di atas pinggang atau upper belt infection, yaitu bagian mata dan mulut, biasa dikenal dengan urolabial herpes. Sedangkan HSV tipe 2 berasosiasi terhadap infeksi di bawah pinggang atau lower belt infection, yaitu di bagian genital, disebut dengan herpes genitalis. Namun saat ini kedua tipe virus mulai menampakkan infeksi yang saling tumpang tindih satu sama lain, dengan peningkatan secara signifikan genital herpes akibat HSV tipe 1. Hal ini diduga disebabkan praktek orogenital seks pada pasien. Baiklah, yang kedua ada herpes genital. Etimologi herpes genital adalah herpes simplex virus atau HSV. Terdapat dua tipe HSV, yaitu HSV 1 dan HSV 2. HSV 1 merupakan penyebab utama terjadinya herpes orolabial dan juga herpes genital. Sedangkan HSV 2 merupakan penyebab terjadinya herpes genital. HSV 2 jarang ditemukan di mulut dan biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Baiklah, ada yang ketiga, yaitu manifestasi klinis dari herpes. Berikut gejala klinis herpes. Yang pertama, ada luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa sakit, gatal, dan genital. Yang kedua, luka melepuh yang kemudian pecah dan terbuka di sekitar rektum, paha, dan genital. Yang ketiga, merasa sakit di punggung bawah. Yang keempat, mengalami gejala-gejala flu seperti demam, kehilangan nafsu makan, dan kelelahan. Yang kelima, itu adanya cairan yang keluar dari vagina. Baiklah, yang keempat di sini ada komplikasi dari herpes. Komplikasi dari herpes sendiri adalah komplikasi kecil yang dapat terjadi disebabkan oleh herpes jenis ini. Adalah peradangan di sekitar kandung kemih dan anus. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. Apabila bengkak tersebut mencegah pengosongan kandung kemih, mungkin saja perlu melakukan tindakan kateter. Salah satu komplikasi herpes simplex yang mungkin terjadi adalah herpes simplex encephalitis atau radang otak. Jika hal ini terjadi, angka mortalitas menjadi sangat tinggi, sekitar 70% kasus yang tidak tertangani berakhir fatal. Dan yang terakhir itu ada pencegahan dari herpes. Bisa dicegah dengan cara berhubungan seksual secara aman, misalnya dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual dan menggunakan kondom. Itu merupakan cara utama untuk mencegah herpes kelamin atau herpes genital. Selain itu, harus jujur mengenai kondisi medis kepada pasangan, termasuk jika pernah menderita herpes genital atau infeksi menular seksual lain, seperti HIV atau AIDS. Jika pasangan Anda mengalami lepuh di kelamin, segera pergi ke dokter kulit agar ia mendapatkan pengobatan dan jangan dulu berhubungan intim. Namun, jika tetap ingin berhubungan seksual, gunakan kondom untuk menutupi area yang mengalami lepuh. Tidak hanya mencegah penularan kepada orang lain, penderita herpes genital juga perlu melakukan upaya untuk mencegah infeksi yang menyebar ke bagian tubuh lain, yaitu dengan cara mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun setelah menyentuh area yang terinfeksi. Tidak membasahi kacamata dengan air, dan yang terakhir itu tidak melakukan atau hindari melakukan kontak langsung dengan